Perkenalkan, nama saya Sutri Ernawati Bayaneng SPD, peserta PPG tahap 1 tahun 2025, asal EPTK Universitas PGRI Silampari, NIM PPG 4012510370, jurusan Bahasa Indonesia, dengan materi menulis cerita fantasi. Saya melaksanakan hari ini Jumat 18 Juli 2025 di SMP Negeri 3 Sidoarjo. Demikian perkenalan singkat, saya ucapkan terima kasih. 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sudah makan semua? Sebelum kita melanjutkan kegiatan belajar kita, maka siapa peserta anak kami yang mau berdoa? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, saya lagi berdiri. Mari kita menyanyikan dalam Yesus tiga ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih berkat dan anugerah kepada kami dari rumah sehingga di tempat ini Engkau tetap bersama kami. Ya Tuhan, bukan karena kuatnya dan hebatnya kami, melainkan belas kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan mata pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap bersama kami, lindungi kami. Ya Tuhan, jika ada teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini, semoga mereka baik-baik saja. Ya Tuhan, jika mereka dalam kemalasan, ketuklah hati pintu mereka. Jika mereka dalam kesakitan, sembuhkanlah penyakit mereka. Begitu juga Bapak Ibu guru kami. Ya Tuhan, inilah doa anak yang sempurna, kami sempurnakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, anak kami, harap senang. Ibu akan melakukan absensi, maka dengarkan namanya ya. Mulai mana? Akhiran saya Bene, Hadir, Bu. Berlin Kristiani Budo,
kesempatan dan ide. Ya, saya akan berikan aplaus. Baik, untuk lebih pahamnya, maka Ibu akan memaparkan materi kita. Jadi, saya harap anak-anak kami dapat fokus, mendengarkan, dan memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang cerita fantasi. Sebelum kita belajar, mari kita membuka pemikiran, pengalaman kalian terkait dengan apakah kalian pernah mendengar cerita sebelum tidur? Tentu di antara kalian pernah mendapat cerita baik dari ibu, ayah, atau kakak ketika kalian sebelum tidur, bukan? Nah, selanjutnya, apakah kalian menyukai cerita tersebut? Apakah cerita tersebut adalah cerita nyata? Nah, selanjutnya adalah ketika kalian mendengarkan cerita tersebut, apakah kalian merasa berada di dunia lain? Selanjutnya adalah terkait dengan perasaan kalian. Apakah kalian senang menyimak cerita tersebut? Nah, untuk itu, apakah kalian pernah menuliskan kembali cerita tersebut dengan bahasa sendiri? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan yang tentunya akan membawa kalian untuk kembali kilas balik terkait dengan cerita-cerita yang sudah pernah kalian dengar ketika sebelum tidur, yang merupakan cerita-cerita membuka imajinasi kalian. Tujuan pembelajaran adalah menulis cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan cerita yang bersifat khayalan atau imajinatif. Tokoh ceritanya biasanya adalah khayalan penulis. Untuk menarik pembaca, biasanya tokoh cerita memiliki keahlian atau kekuatan tertentu, seperti tokoh dewa-dewi, raksasa, makhluk ajaib, manusia dengan kesaktian adalah tokoh dalam cerita fantasi yang tidak ada dalam kehidupan nyata. Cerita fantasi tersebut bisa berupa cerita yang menghayalkan kejadian pada masa depan. Biasanya, cerita jenis ini disebut cerita futuristik. Selain cerita jenis ini, ada cerita fantasi tentang khayalan seseorang atau cerita tentang peri. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah mari melihat beberapa contoh cerita fantasi dalam bentuk komik. Cerita fantasi bukan hanya dalam bentuk video dan bukan hanya dalam bentuk tulisan-tulisan saja. Namun, cerita fantasi bisa diterjemahkan dalam bentuk gambar yang
dilengkapi dengan kalimat ataupun kata-kata pendukung seperti dalam cerita komik berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang video dan gambar komik tersebut? Selanjutnya, mari kita simak terkait dengan jenis cerita fantasi. Cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata. Yang pertama adalah cerita fantasi total. Dalam kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Cerita tersebut total dalam bentuk imajinasi, fantasi, berupa rekaan dari penulis semata. Selanjutnya adalah cerita fantasi irisan. Cerita ini mengungkapkan fantasi, namun masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, seperti memakai nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi dalam dunia nyata. Teks fantasi berdasarkan latar cerita. Yang pertama adalah latar waktu sejaman. Artinya, menggunakan latar yang satu masa saja, seperti fantasi masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Selanjutnya yang kedua adalah latar lintas waktu. Hal ini berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun mendatang, atau futuristik. Selanjutnya kita akan belajar terkait dengan cerita fantasi, yaitu ciri-cirinya. Rangkaian peristiwa cerita fantasi memakai latar yang tidak terbatas dimensi ruang dan waktu. Selanjutnya, tokoh ceritanya bisa diberi watak dan ciri yang unik, serta jarang ada dalam kehidupan sehari-hari. Semisal memiliki kesaktian dan kekuatan tertentu, ataupun mengalami peristiwa misterius yang tidak ada di kehidupan biasa. Selanjutnya adalah cerita tersebut bersifat fiktif. Bisa saja terinspirasi dari latar atau objek nyata, namun tetap dibumbui imajinasi dan fantasi. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal. Ciri-ciri selanjutnya adalah cerita tersebut mengandung keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Juga berisi hal-hal yang gaib dan misterius yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Selanjutnya adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif ciptaan penulis. Dan tokoh serta latar ciptaan penulis dan tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Selanjutnya adalah cerita fantasi memiliki tema keajaiban seperti sihir, supernatural, atau futuristik.
Dan yang terakhir adalah ide cerita terbuka mengikuti daya khayalan menulis. Selanjutnya, kita akan mengetahui bahwa cerita fantasi itu terbagi atas struktur dan unsur kebahasaan. Struktur cerita fantasi yang pertama, orientasi, merupakan bagian awal yang berisi pengenalan latar, tokoh, dan kisah dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Selain itu, bisa juga digunakan untuk menceritakan adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Struktur yang kedua adalah komunikasi. Pada bagian ini, saat konflik mulai muncul. Komunikasi adalah tantangan atau kesulitan yang dialami tokoh utama. Komunikasi menjelaskan sebab akibat dari konflik yang terjadi. Akhirnya, bagian ini akan memuncak hingga mencapai klimaks. Struktur yang ketiga adalah resolusi. Disebut juga penyelesaian masalah. Pada bagian ini, penyelesaian atau akhir dari berbagai konflik yang terjadi. Resolusi bisa menjadi pernyataan akhir terhadap kondisi yang tokoh utama alami. Setelah garis besar, orientasi merupakan pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Komunikasi berhubungan dengan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Variasi pengungkapan struktur cerita fantasi, pengembangan variasinya bisa dilakukan dalam berbagai pola. Pola pengembangan orientasi dikembangkan dengan dari deskripsi latar, pengenalan tokoh atau pengenalan konflik. Selanjutnya pada pengembangan komunikasi bisa dikembangkan dengan menghadirkan tokoh lain, mengubah latar atau melompat ke zaman yang berbeda, baik itu masa lampau atau masa depan. Mari kita beralih ke kebahasaan cerita fantasi. Secara umum, penggunaan bahasa yang dikenal dengan ciri kebahasaan pada cerita fantasi sebagai berikut. Penggunaan kata ganti dan nama orang biasa digunakan sebagai kata pemanggilan dalam kalimat langsung atau pengganti nama orang, misalnya dengan kata dia, mereka. Selanjutnya adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar tempat, baik itu waktu dan suasana. Biasanya juga menggunakan pilihan kata dengan makna kias. Kebahasaan cerita fantasi adalah kebahasaan yang menggunakan berbagai pilihan kosakata yang mampu menerjemahkan isi cerita fantasi dengan terjemahan sendiri oleh para pembaca.
Saudara yang kelihatan, ya.
solusi dari hasil kelompok kalian. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok tim. Sebuah gubuk tua, tinggallah seorang gadis bernama Elisa bersama ibu dan adiknya. Ayahnya telah meninggal sehingga tulang punggung keluarga hanyalah ibu
mengganggu, karena materi itu bersifat abadi dan hanya bisa diubah orang yang memiliki dalam membacakan materi sihir mengubah benda menjadi batu. Baik, demikian dari hasil diskusi dan prestasi kami jika ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilahkan.